Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan saya Kak Vika, mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Capaian pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari teks negosiasi. Sedangkan tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah peserta didik nantinya mampu mendeteksi kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Sebelum ke materi utama, kita akan memahami dulu tentang apa itu kaidah kebahasaan. Kaidah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai aturan yang sudah pasti, patokan, rumusan asas yang menjadi hukum. Dan kebahasaan adalah sesuatu atau perihal tentang bahasa. Jadi, kaidah kebahasaan adalah sebuah aturan yang sudah pasti mengenai bahasa yang dijadikan patokan. Apabila dihubungkan dengan teks negosiasi, berarti kaidah kebahasaan ini dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang sudah pasti mengenai bahasa yang dijadikan patokan dalam teks negosiasi. Sekarang kita sudah mendapatkan pemahaman dasar mengenai kaidah kebahasaan. Hal selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks negosiasinya. Sebaiknya nih catat poin-poin dari pembahasan dan tanyakan apabila ada kebingungan. Di dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi terdapat 6 unsur. Pertama, pasangan tuturan. Kedua, bahasa persuasif. Ketiga, bahasa interrogatif. Keempat, bahasa argumentatif. Yang kelima, kalimat deklaratif. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang santun dan juga sopan. Pertama, pasangan tuturan. Pasti ini sobat semua asing ya dengan kata-kata ini. Nah, kita cari dulu nih mengenai apa itu tuturan. Jadi, tuturan adalah sesuatu yang dituturkan, sesuatu yang diucapkan, atau bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang diujarkan. Sedangkan pasangan ini memiliki banyak sekali arti tergantung dari konteks yang digunakan. Dalam pembahasan kali ini yang dimaksud pasangan adalah sesuatu yang selalu ada bersama-sama sehingga menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Jadi, secara sederhananya pasangan tuturan ini adalah kalimat-kalimat yang dituturkan atau diucapkan di dalam teks yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Di dalam teks negosiasi, pasangan-pasangan ini selalu ada. Terdapat 8 pasangan tuturan yang ada di dalam teks negosiasi, yaitu sapa menyapa, panggilan menjawab, keluhan bantahan, keluhan permintaan, permintaan mempersilahkan, permintaan informasi, penawaran penerimaan, penawaran penolakan. Nah, dalam teks negosiasi, pasangan-pasangan tuturan ini memiliki fungsi yang penting dalam proses berkomunikasi, yaitu yang pertama, membantu menciptakan percakapan yang lancar dan juga terstruktur. Yang kedua, menunjukkan adanya interaksi dan saling pengertian di antara penutur. Yang ketiga, mencerminkan norma dan kesopanan dalam berbahasa. Dengan memahami pasangan tuturan ini, kita dapat menyusun secara efektif teks negosiasi dan memahami dinamika percakapan dalam teks dengan lebih baik. Kaidah yang kedua, yaitu bahasa persuasif. Dalam konteks teks negosiasi, bahasa persuasif ini merupakan bahasa yang digunakan untuk membujuk atau menarik perhatian lawan bicara. Contohnya, produk ini sangat berkualitas dan akan menguntungkan Anda. Atau bisa juga, jika Anda setuju, saya akan berikan bonus tambahan. Dua kalimat tersebut digunakan untuk membujuk pihak lawan bicara dengan menunjukkan keuntungan yang didapatkan jika menyetujui permintaan. Kalimat di atas adalah sebuah upaya yang digunakan untuk menarik lawan bicara agar menyetujui permintaan. Kaidah ketiga, yaitu bahasa interrogatif. Bahasa interrogatif merupakan sebuah kalimat yang berisikan pertanyaan. Di dalam teks negosiasi, bahasa interrogatif ini digunakan saat menanyakan kepentingan. Contohnya, berapa harga yang Anda tawarkan? Atau bisa juga,
Apa saja fitur yang termasuk dalam paket ini? Kaidah keempat, yaitu bahasa argumentatif. Bahasa argumentatif ini digunakan untuk menjabarkan alasan dan memberikan bukti secara logis yang didukung dengan fakta yang tepat. Contohnya, berdasarkan data pasar saat ini, permintaan untuk produk ini terus meningkat, sehingga investasi dalam produk ini akan memberikan keuntungan besar. Atau bisa juga, kami memahami kekhawatiran Anda, tetapi kami memiliki solusi alternatif yang dapat mengatasi masalah tersebut tanpa mengorbankan kualitas. Dua contoh tersebut mengandung kalimat yang digunakan untuk menjabarkan alasan mengapa harus memilih produk tersebut dan bukti dengan fakta yang nyata dan fakta yang tepat. Kaidah kelima yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang berfungsi memberitakan sesuatu kepada lawan bicara. Kalimat deklaratif ini bersifat pernyataan, bukan pertanyaan. Contohnya, laptop ini memiliki spesifikasi RAM 16GB dan SSD 512GB, atau batas waktu penyelesaian proyek ini adalah 3 bulan dengan biaya yang dibutuhkan proyek ini sebesar 50.000. Lalu perbedaan antara deklaratif dan argumentatif apa sih, Kak? Jadi, kalimat deklaratif ini memberikan informasi mengenai sesuatu, sedangkan kalimat argumentatif ini memberikan alasan dan juga bukti untuk mendukung informasi tersebut. Dan kaidah yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang santun dan juga sopan. Dalam bertutur kata dengan orang lain perlu mengedepankan sikap sopan dan santun. Kesopanan juga menjadi salah satu syarat dalam keberhasilan teks negosiasi. Hal ini karena lawan bicara akan merasa dihargai oleh pembicara. Jadi kesimpulan dari pembahasan mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi ini adalah bahwa kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya saling berhubungan dan saling melengkapi. Sebaiknya dalam menyusun teks negosiasi tidak meninggalkan salah satu dari kaidah-kaidah tersebut. Oke, itu tadi penjelasan mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Sebelum kakak mengakhiri video, kakak punya satu pantun untuk sobat semua. Minum susu rasa semangka. Sebelum minum jangan lupa berdoa. Bahasa Indonesia itu bikin bahagia. Kalau tidak percaya, tanyakan saja ke Kak Vika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.